Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13. Sebagai kota yang berjaya pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, maka sebutan negeri Darussalam pun melekat pada kota ini. Karena telah melahirkan banyak ulama penyebar Islam, baik di dalam negeri maupun sampai mancanegara. Sejarah keemasan Islam dapat dilihat dari kemegahan Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Joyowikromo, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia dan diagungkan sebagai bangunan terindah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum jejak Islam. Perairan Sungai Musi banyak sekali menyimpan cerita sejarah yang sudah terjadi dari beratus-ratus tahun yang lalu. Salah satunya dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu masjid-masjid tertua yang ada di kota ini yang merupakan warisan dari para ulama yang karismatik yang ada di negeri ini. Bagi kalian yang penasaran bagaimana cerita sejarah dan juga keunikan yang terdapat di dalam masjid-masjid tertua ini, untuk itu ikuti terus Jejak Islam. Dengan perahu ketek ini kita akan menuju ke Masjid Lawang Kidul dan juga Masjid Kiai Marogan, di mana kedua masjid ini dibangun oleh seorang ulama yang sangat terkenal pada masa kejayaan Islam yang ada di kota Palembang. Sangat terharu sekali melihat perjuangan para kiai dalam menyiarkan agama Islam, sehingga kita sampai sekarang masih dapat merasakan dan juga melihat bukti sejarah yang sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Pak, makasih. Sama-sama. Nah, sekarang kita sudah sampai di Masjid Lawang Kidul. Kita intip ke dalam yuk. Masjid Lawang Kidul adalah salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid ini terletak di bantaran Sungai Musi. Masjid ini dibangun dan berdiri pada tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi. Masjid ini dulunya merupakan pusat penyebaran Islam dan sekaligus markas bagi pejuang dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Masjid yang dibangun Massagus Haji Abdul Hamid atau Kiai Marogan mempunyai arsitektur yang pada bangunan utama masih terjaga keasliannya sampai sekarang. Dinamakan Lawang Kidul karena posisi pintu menghadap selatan dan berhadapan langsung dengan Sungai Musi. Di masa sekarang, masjid ini menjadi objek wisata religi bagi negara-negara Islam dunia, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Saudi Arabia. Mengelilingi kawasan Masjid Lawang Kidul, kita seolah-olah kembali ke masa lalu.
karena arsitektur yang masih terjaga sampai dengan sekarang, salah satunya atap kubah yang terdapat di Masjid Lawang Kidul. Sekarang selanjutnya kita akan beralih menuju ke Masjid Kyai Marogan. Bagi Anda yang penasaran bagaimana sejarah dan juga kehidupan sehari-hari yang terdapat di kawasan Masjid Kyai Marogan, untuk itu tetap ikuti terus Jejak Islam. Terima kasih, Pak. Sekarang kita sudah sampai di masjid kedua, yaitu Masjid Kyai Marogan, di mana masjid ini merupakan masjid tertua yang dibangun oleh Sang Kyai. Penasaran seperti apa isinya? Yuk ikuti saya. Halo, assalamualaikum Mas. Salam. Namanya siapa? Nama Silver. Oh iya, sebelum perkenalkan, nama saya Desya. Tadi kan saya baru sampai nih di Masjid Kyai Marogan. Tapi saya belum tahu nih cerita sejarah ataupun usaha Kyai pada zaman dahulu untuk membangun Masjid Kyai Marogan ini seperti apa sih, Mas? Kira-kira saya ingin bertanya itu sama siapa ya, Mas ya? Oh, boleh nanti. Nah, kebetulan ada santri sama ustadznya, nanti bisa ditanyakan langsung Oh, boleh ya? sejarah ataupun kegiatan dalam Masjid Marogan. Oh, baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi perkenalkan Ustadz, nama saya Desya. Tadi kan saya baru sampai nih Ustadz di Masjid Kyai Marogan. Tadi juga sebelumnya saya sudah berjalan dan juga mengelilingi kawasan Masjid Lawang Kidul. Menurut cerita sejarah itu Masjid Lawang Kidul dan juga Masjid Kyai Marogan itu dibangun oleh Sang Kyai yang sama ya Ustadz ya. Nah, saya ingin tahu lebih jauh nih bagaimana proses sejarahnya Sang Kyai tersebut membangun kedua masjid ini Ustadz. Kyai Marogan ini nama aslinya Kyai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Kyai Marogan karena beliau berdomisili di tepi Sungai Musi, di depan kita ini, di belakang kita ini Sungai Ogan. Jadi lebih dikenal dengan sebutan Kyai Marogan. Nama Kyai Marogan ini juga biasa disebut Kyai Marogan atau Kyai Marogan. Nama ini diabadikan sebagai nama jalan. Dia mendirikan masjid dua buah, yaitu Masjid Kyai Marogan dan Masjid Lawang Kidul. Kyai Marogan ini lahir pada tahun 1811 Masehi dan wafat pada tanggal 31 Oktober tahun 1901 Masehi. Perjuangan beliau ini ialah menyebarkan agama Islam sampai ke daerah-daerah dengan sarana perahu yang didayung oleh murid-murid beliau atau santri-santri beliau sambil berzikir sambil didayung dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Kyai Marogan ini lebih terkenal karena semasa hidup beliau sampai dengan beliau wafat itu ada karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepada hambanya yang zuhud, antara lain yaitu dia punya falsafah di mana ada air, di sana ada kehidupan. Pada waktu zaman Kepresidenan Belanda, jadi Belanda minta dibuktikan, Kiai apabila benar di mana ada air, di sana ada kehidupan, minta dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, kata Belanda, maka Kiai harus keluar dari kota Palembang. Maka diambillah buah kelapa dan dibelah dua, maka keluarlah ikan seruang yang hidup gitu. Masjid Marogan
dibangun pada tahun 1890 Masehi oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud. Namun sang kiai lebih terkenal dengan sebutan Kiai Marogan. Julukan ini lekat dikarenakan lokasi masjid terletak di muara Sungai Ogan, anak Sungai Musi, Palembang. Pak Ustadz, kita kan baru sampai nih di halaman Masjid Kiai Marogan, baru nampak kelihatan bagian depannya nih Ustadz. Terus saya ingin bertanya lagi nih Ustadz, kalau bagaimana proses ataupun usaha awalnya sang kiai tersebut bisa membangun kedua masjid itu seperti apa Ustadz? Kiai Marogan ini adalah seorang pengusaha. Beliau mendirikan masjid ini pada tahun 1871 Masehi. Pada waktu itu masjid ini masih berukuran 20 kali 20 meter persegi. Pada mulanya diperuntukkan untuk belajar membaca Al-Quran dan untuk ibadah daripada keluarga dan masyarakat sekitar masjid ini. Kemudian masjid ini berkembang terus sampai 3 kali direnovasi, yaitu pada tahun 1950, tahun 1986, terus tahun 2006, 3 kali renovasi. Nah Pak Ustadz, kalau untuk perawatannya sendiri untuk bangunan ini seperti apa Pak Ustadz? Kok bisa sampai sekarang itu masih berdiri kokoh? Perawatan daripada Masjid Marogan ini ya secara insidental, tidak tertentu. Tapi di mana ada kerusakan langsung diperbaiki. Seperti yang pernah direnovasi itu yaitu pada tahun 2006 itu banyak juga yang bocor ya. Jadi atapnya diganti dari atap seng asbes diganti dengan sakura roof seperti yang ada sekarang ini. Sedangkan pada mulanya pada waktu dibangun itu pakai genteng belah bambu yang genteng pada zaman dahulu. Oleh karena itulah berapa kali direnovasi dan terakhir pada tahun 2006 karena gentengnya banyak yang bocor dan direnovasi seperti sekarang ini. Baik Pak Ustadz, saya boleh masuk ke dalam nggak Pak Ustadz untuk lihat peninggalan yang dimiliki oleh sang kiai pada zaman dahulu Ustadz? Boleh, silakan. Baik, mari Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, tadi kan kita sudah berbicara di halamannya nih, sekarang kita sudah masuk dan juga terlihat beberapa ada santri yang sedang melakukan pengajian seperti itu. Untuk silsilah keluarganya ataupun orang tua dan juga saudara, pastinya sang kiai tersebut memiliki saudara yang bernama Kiai Mudo kan Ustadz ya. Nah bisa dijelaskan seperti apa Ustadz? Silsilah dari Kiai Marogan ini kalau dirunut ke atas itu ayahnya namanya Mahmud, kemudian keturunan dari Sultan Palembang. Sultan Palembang ini termasuk juga seperti yang di Sabuk Kengking dan juga di Candiwalang yang susunan Abdurrahman Haidifatul Mu'minin Sayyidul Imam, kemudian Sabuk Kengking. Kemudian kalau terus ke atas itu sampai ke Sunan Maulana Malik Ibrahim dan juga Raden Patah. Maulana Malik Ibrahim ini kalau dirunut lagi ke atas itu sampai ke Sayyidina Husin, yaitu cucung dari Rasulullah, yaitu anak dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah itu adalah anak satu-satunya anak perempuan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau untuk tentang pengakuan pemuda Saudi yang diakui adanya garis keturunan dari Rasulullah SAW itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau kita runut sampai ke atas itu masih keturunan dari Rasulullah SAW, yaitu dari Sunan Palembang, terus Maulana Malik Ibrahim, satu Sunan Gresik, dan juga sampai ke Sunan Abdurrahman, Sunan Candiwalang, dan juga Sabuk Kengking, dan juga sampai ke atas itu Sayyidina Husin, cucu dari Rasulullah, yang anak dari Sayyidina Ali, yang menikah dengan Siti Fatimah, anak dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW.
Pak Ustadz, ini kan sudah ada jubah di belakang kita di Pak Ustadz ya. Yang saya lihat juga ini ada beberapa jubah, tidak hanya satu. Bisa dijelaskan Pak Ustadz, bagaimana sih proses penemuan dari jubah-jubah ini yang ada di dalam kaca ini Pak Ustadz? Jubah ini sebelumnya disimpan oleh cucu Kiai Merogan almarhum Basagus Haji Umar Usman di Satu Hulu. Nah, kemudian waktu mau hol Kiai Merogan tahun 2012 ya kan, itu dibawa ke Lawang Kidul, disimpan oleh cicit dari Kiai Merogan almarhum Basagus Soleh Habibur Rahman. Nah, sudah berapa tahun, kemudian tahun 2015 nah kita mau secara besar-besaran di sini, nanti diambil lagi, makanya dibikin museum ini di sini, lagi disimpan di sini. Nah, itu sejarah daripada penemuan baju itu. Yang sebelumnya itu lama tuh disimpan di Satu Hulu itu oleh cucung Kiai Merogan itu, almarhum Basagus Haji Umar Usman itu yang nyimpan itu keluarga itu. Nah, setelah diteliti memang betul katanya itu milik dari Kiai Merogan juga, itu beserta rompinya. Pak Ustadz, saya kan baru pertama kali ini datang ke Masjid Merogan, dan saya juga lihat tadi beberapa orang itu ramai-ramai datang untuk melakukan ziarah di dalam Masjid Kiai Merogan ini. Kalau boleh, saya boleh nggak sih Pak Ustadz untuk masuk juga untuk berziarah, sekaligus saya ingin tahu nih tata cara yang benar untuk berziarah itu seperti apa? Ya boleh, nanti dipandu oleh Ustadz Yayan. Beliau ini adalah ketua pengurus dari makam Kiai Merogan ini. Oh baik, ya Ustadz ya. Ini makam Kiai Merogan, Mbak Desa. Ya. Jadi kita akan jelaskan ini tata caranya. Iya, mari Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Pak Ustadz bisa dijelaskan dulu nggak tentang tata cara ziarah yang baik dan benar itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi berziarah itu tuntunan yang sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi diawali dengan salam ziarah, karena hakikatnya orang-orang yang dalam kubur juga mereka bisa mendengar ya ucapan kita. Jadi ucapan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullaha li walakumul afiyah. Ya. Jadi kita ucapkan salam, dan juga karena ini ada makam Kiai Merogan ya, seorang waliullah, kita tambahkan assalamualaikum ya waliullah ya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu ya, setelah mengucapkan salam, kita kemudian masuk ke makam ya. Nah, nanti sebagai peziarah ya, untuk orang awam, mereka akan dituntun oleh juru kunci ya, dalam hal ini adalah zuriat dari Kiai Merogan. Mereka akan dipandu berdoa sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau para alim ulama, mereka yang sudah mengerti tata cara berziarah, mereka bisa langsung ya memulai dengan baca surah Al-Fatihah, baca Yasin, tahlil, dan juga berzikir, berdoa yang lain-lain ya. Jadi itulah yang terapkan di makam Kiai Merogan ini oleh para pengurus makam. Kita buat ya satu aturan, yaitu kalau orang-orang yang tidak paham tata cara berziarah, tinggal datang ke juru kuncinya. Juru kuncinya yang akan memandu berdoa ya, mereka tinggal mengaminkan. Jadi ada saja dari para peziarah itu, mereka tidak mengerti tata cara berdoa yang baik dan benar, maka itu akan dipandu oleh para juru kunci yang mereka itu sudah diajarkan ya secara turun-temurun tata cara berdoa yang baik dan benar ya.
Mari kita mulai untuk Masuk ke dalam ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum, Encik. Nah, ini ada yang mau ziarah, Encik. Assalamualaikum. Ada pesan, Encik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hibbina 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa lil walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya yang sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Pak Ustadz dan juga sudah berkeliling di Masjid Kiai Merogan sekaligus berziarah. Saya pamit undur diri ya Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum. Doa yang terbaik untuk Sang Kiai dan semoga perjuangan beliau dalam menjadikan kota Palembang sebagai negeri Darussalam tetap terus bertahan dan berkembang sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.